Hai, la hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, eh, Erik. Kali ini saya akan menceritakan pertama kali saya datang ke Pari. Jadi untuk cerita ini saya nggak mengada-ngada, saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Oke, sekarang ini jam 12 kurang 20, jadi saya habis nugas buat kampus. Kemudian saya buat video di sini karena kalau siang digangguin sama anak-anak, jadi teman-teman maksudnya. Jadi saya buatnya malam. Oke, pertama saya datang ke Pare itu tahun 2013 tanggal 24. Oke, tahun 2013 tanggal 24 Agustus. Oke, di situ awal saya dengar Kampung Inggris itu dari kakakku tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi waktu saya masih SMK, jadi kakak saya bilang kalau dek di sana lo ada Kampung Inggris di Pare. Aku bilang dalam hatiku gini, oh iya, oke, saya pengen di sana. Dalam hatiku saya pengen di sana. Kemudian pas saya udah lulus sekolah, udah bekerja di Mojokerto. Waktu itu saya kerja di Home Industry Mojokerto. Nah, belakang tempat saya kerja itu anaknya pergi ke Pare Kampung Inggris. Jadi dia cerita kalau anaknya tuh ke Kampung Inggris, jadi kayak gini 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 gitu. Aku tuh merasa kayak excited, pengen ke sana juga. Tapi ya gitu lah, aku seneng banget gitu loh. Oh ada yang ke sana gitu. Terus akhirnya salah satu temanku posting foto yang berada di Kampung Inggris. Terus kemudian waktu itu kan dia posting di Facebook, akhirnya saya DM dia, inbox dia. Kemudian saya tanya tentang Kampung Inggris, dia kursus di sini. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya minta dia untuk nganter aku ke Kampung Inggris. Satu nggak berani saya sendirian, jadi saya minta antar temanku itu, namanya Finis kalau kamu lihat di sini. Dia minta ke sini, kemudian, nah ketika itu diantarin ke Kampung Inggris Pare. Nah, di saat itu juga saya diajak ke kursusan pertama yang saya datangi, kemudian namanya Pyramid English Course. Kemudian saya diajak ke situ, bla kemudian diajak main ke kontrakan temennya. Nah, akhirnya di situ saya kemudian kenal, dan akhirnya pada tanggal 24 itu saya pergi ke Kampung Inggris ini sendiri. Nah, saya tuh berangkat sore. Sampai di sini di Kampung Inggris, di Jalan Anyelir, saya tuh bingung. Ini saya sudah sampai di Kampung Inggris nih. Awalnya saya berangkat dengan excited, seneng banget gitu kan, seneng. Pas sampai di Jalan Anyelir dekat kursusan piramid tadi, saya bingung. Ini saya mau kemana? Kosan belum punya, belum ada. Kemudian akhirnya saya bingung. Ini saya mau kemana gitu kan? Akhirnya yowes, saya ke temanku tadi yang dikontrakan tadi, saya minta anterin uh, nyari kos dan segala macamnya. Dan itu saya dianterin nyari kos juga. Akhirnya dapatlah kos di situ di daerah Kampung Inggris. Nah, lebih kayak gimana ya feeling. Jadi waktu itu memang sama seperti dengan cerita yang sebelumnya, orang tua tidak memberikan izin. Oke, orang tua aku tidak memberikan izin. Jadi ketika saya minta izin secara resmi nih, saya minta izin ke orang tua, dia tidak mengatakan iya silakan pergi atau jangan, tapi dia tuh ibuku terutama, emakku, saya izin tuh kayak dia diam, dia tidak memberikan statement apapun. Dan karena kenapa? Waktu itu saya berangkat ke Kampung Inggris itu, memang sih saya ke Kampung Inggris nggak punya tujuan. Sekolah atau kuliah tidak. Kerja, toh juga aku kerja di home industry. Buat apa coba kan? Kemudian untuk planning buat kuliah juga tidak ada. Jadi saya memang pengen, dari kecil saya pengen bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya aku simpanlah keinginan itu. Akhirnya tahun 2013 itulah aku belajar ke Bali. Rencana saya cuma 2 minggu saja. Rencana saya cuma 2 minggu. Kenapa? Karena pertama kan tadi saya bilang orang tua tidak memberikan izin dari segi finansial maupun izin, memang silakan pergi gitu.
Waktu itu saya memang memaksakan diri saya untuk berangkat. Awalnya dari mana? Modalnya dari mana modalnya? Modalnya saya dapatkan dari kakak saya. Jadi waktu itu kan Lebaran. Nah, Lebaran saya dikasih uang untuk beli baju. Jadi waktu itu saya dikasih berapa ya? 500.000. Sorry, maaf ya, saya bukan sombong, saya menyebutkan apa yang saya alami. Maaf, saya tidak sombong menyebutkan nominal. Waktu itu saya dikasih 500.000, baca THR lah gitu ya, buat beli baju dan segala macamnya untuk Lebaran. Tapi di situ saya tidak belikan baju. Jadi uang tadi tidak saya belikan baju. Jadi Lebaran tahun 2013 Idul Fitri, saya tidak punya baju baru. Saya tidak punya baju baru karena jatah buat beli baju saya simpan untuk saya berangkat ke kampung Inggris. Waktu itu buat bayar kos 190. Oke, buat bayar kos 190. Kemudian buat kursus 100.000. Waktu itu masih 100.000 per 2 minggunya. Kemudian pokoknya saya intinya tuh waktu itu uang buat 2 minggu itu habis tinggal 50.000. Jadi uang 500.000 itu habis tinggal 50.000 saja sama 2 minggu itu. Nah, saya kan gini, saya ngambilnya kosnya kan sebulan, sedangkan saya ngambil kursusnya 2 minggu. Jadi pas selesai 2 minggu uangku habis, oke, saya kan tiap Jumat aku pulang. Jadi aku bilang ke orang tuaku, terutama ke emakku, aku bilang gini, aku udah ngambil kos sebulan di kampung Inggris, tapi belajarku cuma 2 minggu. Jadi di sini ada sisa kos 2 minggu, aku bilang gitu. Saya rayu lah gitu, tiap pulang aku rayu gitu. Akhirnya saya minta lah gini, aku bilang gini, coba nanggung ini, mau menyelesaikan kosnya yang 2 minggu, coba dong nambah lagi untuk belajarnya, aku bilang gitu, kursusnya. Akhirnya makku tidak memberikan jawaban iya atau tidak, dia diem, nggak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang mereka pikirkan. Kemudian besoknya lagi Sabtu aku minta lagi, akhirnya dia bilang ya udah, gitu. Akhirnya aku bisa lanjut lagi untuk belajar lagi di tempat kursus tersebut. Saya minta bayar, saya minta kehidupan lagi, biaya hidup lagi. Jadi selama 2 minggu depan lagi saya belajar di situ. Kemudian saya dapat sebulan. Saya kan jujur ya, saya belajar bahasa Inggris itu senang banget. Waktu itu apalagi kondisi di kampung Inggris itu kampung tapi ramai anak-anak belajar gitu. Saya senang, apalagi waktu itu kan English area gitu kan, aku senang banget. Jadi situ kemudian setelah 1 bulan saya bilang lagi ke orang tuaku, emakku terutama, saya bilang ini programnya itu 3 bulan selesainya gitu kan, ini nanggung di tengah-tengah, bilang gitu. Jadi bagaimana caranya aku bisa merayu emakku tadi untuk membiayai kehidupanku di kampung Inggris. Jadi saya tiap pulang minggu itu, setiap Jumat saya pulang. Jadi saya rayu tiap itu bagaimana saya bisa melanjutkan belajar di kampung Inggris. Saya rayu itu, kemudian saya izin minta lagi 2 minggu, minta lagi 2 minggu gitu. Jadi waktu itu penuh perjuangan saya merayu orang tuaku untuk aku belajar di kampung Inggris. Dan akhirnya waktu itu kan ada 6 level dalam 3 bulan itu, level 1, 2, 3. Nah, untuk level terakhir ini yang ke level ke-6 tadi itu ada seleksi kan, ada seleksi, kemudian ada 10 orang. Nah, saya termasuk yang ikut dalam seleksi tersebut, bisa lanjut ke tahap yang terakhir. Oke, saya keterima untuk level berikutnya. Kemudian aku telepon lah orang tuaku tadi, karena untuk bisa dapat sertifikat di level 6 tersebut saya harus ke Bali. Nah, ini ke Bali kan tidak tidak sedikit uang yang dikeluarkan. Akhirnya waktu setelah tes pengumuman, saya telepon lah orang tuaku, aku terutama. Aku bilang, ini saya ikut tes lagi, terima untuk level berikutnya terakhir. Jadi tapi untuk level ke-6 ini saya harus ke Bali, ini bagaimana, uangnya bagaimana, gini.
Aku telepon orang tua aku tersebut, ternyata gimana ya, aku telepon terus kemudian nggak tahu, dia bilang ya udah deh ntar aku carikan gitu, ibuku bilang gitu. Akhirnya ya gitu, akhirnya awalnya coba-coba 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, akhirnya 6 minggu selesai program 3 bulan di Pyramid English Course. Alhamdulillah waktu itu juga masih 100.000. Kemudian setelah itu kan, nah saya kan nyaman nih di kampung Inggris. Pertama ya, jadi kan saya katakan temannya banyak nih, temannya banyak, kampung tapi sepi, tapi banyak orang jalan-jalan gitu, belajar gitu. Aku suka banget kondisi tersebut. Akhirnya di November saya pulang, Desember saya pengen nambah lagi. Jadi tetap saja sih aku minta nambah lagi, nambah lagi tuh orang tua nggak ngizinkan gitu. Jadi akhirnya saya ngambil di BSC. Kenapa saya ngambil di BSC itu? Alasan saya jujur saya nggak bohong. Alasan saya ngambil BSC adalah pertama itu terkenal kan BSC, disiplin, aku suka disiplin, dan juga bajunya rapi, pakai dasi, pakai baju masuk, pakai sabuk, pakai sepatu, itu aku suka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di BSC itu kan 6 bulan, jadi ketika saya belajar di situ kemungkinan saya akan lebih lama tinggal di Pare, karena itu adalah alasan saya satu-satunya untuk bisa tinggal di Pare lagi. Soalnya kalau dulu kan awal setelah 3 bulan di Pyramid kan cuma 3 bulan selesai, ya udah. Akhirnya saya pengen nambah lagi. Nah waktu itu ini yang perlu perjuangan di sini. Saya perlu perjuangan lah pokoknya. Oke, itu aja cerita dari saya tentang pertama kali saya datang ke Pare, kampung Inggris. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.